Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bisa Bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang preposition, khususnya adalah in, on, at. Jadi nanti saya akan membahas sedikit tentang penggunaannya, biasanya seperti apa, kemudian contoh kalimatnya. Baik, kita mulai dengan kata in ya, teman-teman. Jadi penggunaan in itu biasanya untuk lingkungan yang lebih luas, itu seperti kota, wilayah, atau negara. Kemudian tempat umum atau tempat tertutup. Kemudian bagian dari hari, tahun, musim, ataupun bulan. Baik, kita langsung ke contoh kalimatnya. Ini jadi I live in Indonesia. Nah, kita lihat di sini kan kalau Indonesia itu kan luas ya, teman-teman sekalian. Jadi kita menggunakan in di sini. Kemudian they practice in the garden. Nah, garden ini kan tidak seluas Indonesia, tapi kan tempatnya umum, teman-teman. Garden itu ada di mana-mana ya. Oke, selanjutnya she gives my present in the small box. Nah, tadi sudah disebutkan di atas, yaitu tempat tertutup. Jadi contohnya adalah ini adalah box yang tertutup seperti itu. Father leaves home in the morning to office. Jadi bagian dari hari tadi yaitu ada morning, kemudian ada afternoon nanti ya teman-teman. Kemudian contoh selanjutnya, my cousin will start his college in February next year. Nah, di sini ada penggunaan bulan ya, teman-teman. Contoh selanjutnya adalah the camp will held in summer. Nah, ini summer ini adalah contoh dari musim. Kemudian he is start working there in 2015. Nah, jadi ini yang dibahas adalah tahun ya, teman-teman sekalian. Jadi apa itu tadi penggunaan in secara singkat saya jelaskan. Nah, untuk penggunaannya di atas teman-teman bisa melihatnya ya. Baik, kita lanjut. Ini untuk pembahasan kata on. Nah, nanti kata on ini akan menghubungkan kalimat yang lebih spesifik ya teman-teman, menunjuk ke keterangan yang lebih spesifik. Jadi seperti nama jalan, keberadaan suatu benda biasanya, kemudian keberadaan di lantai berapa, juga hari dan tanggal. Baik, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya. I live on Rinjani Street. Nah, ini kan lebih spesifik ya teman-teman. Kalau tadi di atas menggunakan in, I live in Indonesia. Itu kan Indonesia lebih luas. Jadi ini sudah lebih detail lagi. Jadi menggunakan on. Contohnya di jalan ya, nama jalan. Kemudian she puts that flower on the table. Nah, di sini ada satu benda di atas satu benda lainnya, yaitu bunga itu ditaruh di atas meja ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, he play ball on the ground. Jadi dia bermain bola di tanah ya. My office on third floor. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di atas ya, keberadaan lantai berapa. Jadi kantor saya ada di lantai 3. Kita lanjut, she will go to the doctor on Monday. Nah, di sini menyebutkan tentang hari ya, teman-teman, coba diperhatikan. Contoh selanjutnya, my uncle was born on January 23, 2000. Ya. Jadi di sini lebih mendetail lagi, itu ada tanggalnya, teman-teman. Kalau yang tadi pakai in kan hanya tahunnya saja ya. Iya, itu jadi langsung kita lanjut ke kata at. Kita lihat di sini teman-teman. Jadi untuk pembahasan at itu nanti digunakan untuk poin atau tempat yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, alamat jelas dan lebih lengkap. Kemudian waktu atau jam, dan sekarang biasanya alamat email. Nah, kita langsung lihat contoh kalimatnya. We can meet at the primary cafe. Nah, di sini disebutkan tempatnya langsung
primary cafe. Jadi kita akan bertemu di primary cafe, tapi bukan lagi we can meet at the cafe. Cafe yang mana gitu, ya kan? Nah, di sini sudah disebutkan secara jelas at the primary cafe ya. Kemudian I live at Rinjani Street, second block, number 10. Kalau tadi pada saat kita menggunakan on kan hanya I live on Rinjani Street ya teman-teman. Di sini disebutkan lebih detail lagi itu dengan bloknya, kemudian nomornya. Kalau di Indonesia biasanya pakai RT RW, kemudian kode pos ya teman-teman. Ini saya hanya sebagai contoh saja. Jadi alamat yang lebih lengkap dan lebih mendetail. Contoh selanjutnya, the webinar will begin at 3 p.m. Jadi menunjukkan waktu atau jam ya teman-teman ya. Itu kemudian you can send your application to apply at .com ya. Jadi sekarang kan kita sering menggunakan email ya teman-teman. Itu lambang A seperti itu adalah at ya dibacanya. Baik, itu saja penjelasan singkat dari preposition in, on, dan at. Setidaknya teman-teman bisa punya pengetahuan dasar bahwa oh ini digunakan untuk ini, in untuk seperti ini, at seperti ini, on seperti ini. Nah nanti dari sumber lainnya teman-teman juga bisa dapat untuk penggunaan kondisi lainnya. Nah jadi saya membahas karena tidak banyak-banyak, jadi ini yang saya berikan informasinya kepada teman-teman. Setidaknya teman-teman punya gambaran ya kan bahwa penggunaan in, on, dan at seperti ini. Contohnya seperti in pada saat menunjukkan tinggal di mana. In itu berarti daerah yang lebih luas, on lebih mendetail tapi masih di tengah-tengah, kemudian at sudah mendetail. Seperti itu teman-teman. Baik, selamat belajar, semoga sukses. Sampai bertemu lagi dengan saya di channel Bisa Bahasa Inggris untuk pembahasan materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.